Waalaikumsalam. Mbak Anissa ya? Betul Ibu. Silakan masuk Mbak. Misi. Mbak Anissa boleh duduk, mau duduk di sini atau di situ? Ini boleh milih ya Ibu? Iya Mbak Anissa. Saya boleh duduk di situ nggak? Boleh, silakan, saya ambil dulu ya kertasnya. Oke Ibu. Monggo Mbak Anissa Misi duduk. Ibu. Duduknya dinyamani dulu Mbak, tenang aja, santai. Nah, udah. Sudah Ibu. Gimana nih kabarnya Mbak Anissa hari ini? Kabarnya alhamdulillah baik Bu. Cuman sedikit tadi dari luar panas banget. Dari Agak rumah? gerah gitu Ibu. Dari rumah ya? Iya tadi dari kos. Dari kos. Mbak Anissa ngekos? Iya Ibu, karena rumah saya kan jauh, jadinya lebih baik ngekos. Kalau boleh tahu Mbak Anissa rumahnya di mana? Rumah saya itu ada di Kabupaten Magetan. Ibu tahu nggak? Oh tahu, di Jawa Timur ya? Iya betul. Mbak Anissa ngekos berarti Mbak Anissa kuliah? Betul. Sekarang semester 4 sih Bu. Wow, setengah perjalanan lagi lulus. Betul, doain ya Bu ya. Iya amin, semoga Mbak Anissa cepat lulus ya. Amin. Terus gimana nih Mbak semester 4 ini? Agak ini ya Bu, berbeda dari semester-semester sebelumnya. Kayak ternyata makin nambah semester tugasnya juga makin nambah dibilang pusing juga tergantung orangnya sebenarnya, tapi intinya beda gitu loh sama semester sebelumnya gitu tugas-tugasnya gitu. Bedanya tuh apa yang buat beda dari semester sebelumnya? Mungkin dari deadline juga sama aja ya. Apa ya Bu, spesifiknya saya juga bingung sih, tapi saya ngerasa beda gitu. Beda gitu ya. Kayak di sini, oh ya di sini nanti ada tisu, ada air putih juga. Kalau Mbak Anissa pengen minum ada tisu. Di sini yaitu Mbak Anissa ingin menkonseling kan? Iya betul Ibu. Apakah ada paksaan dari luar? Sama sekali tidak ada. Jadi dari pure kemauan saya sendiri untuk datang ke sini. Oke, baik. Jadi di sini Mbak Anissa mau melakukan konseling. Jadi Mbak Anissa nanti nggak usah ngerasa takut ataupun kayak ngerasa, aduh nanti kalau masalahku merembet kemana-mana gimana ya. Tenang aja, ibu nggak bakal bilang ke siapa-siapa, dan ruangan ini tuh kedap suara, jadi nggak aman dari luar gitu. Ibu, saya juga udah mempercayakan Ibu bahwa Ibu bisa menjaga cerita saya. Makanya saya kayak mau nih konseling sama Bu Aul. Ya, terima kasih Mbak Anissa, Ibu sangat merasa dihargai. Oke, di sini juga durasi konselingnya akan sekitar 40 sampai 45 menit ya Mbak Anissa. Nanti kalau misalkan waktu kita di tengah-tengah konseling nih udah 45 menit lebih, kita bisa next konseling di tahap selanjutnya di sesi berikutnya ya Mbak Anissa. Apakah Mbak Anissa berkenan? Sangat berkenan Ibu. Berarti tidak selesai di satu hari gitu ya Ibu? Iya, tergantung nanti masalahnya Mbak Anissa ya. Iya. Baik Ibu. Nah terus oh ya di sini kalau misalkan Mbak Anissa waktu cerita itu Mbak Anissa mengeluarkan emosi yang kayak nangis, gimana ada tisu, boleh minum juga, tenang aja Mbak Anissa. Pokoknya Terima kasih ya Bu sudah sama-sama. menyiapkan. Sama-sama, pokoknya dibikin santai aja gitu. Nah terus tujuan konseling Mbak Anissa hari ini yaitu ingin membantu memahami pikiran, perasaan sama perilaku Mbak Anissa yang kurang percaya diri ya. Betul Ibu. Di Betul. semester 4 ini. Betul. Sebelumnya Kemarin kan juga saya sudah sempat chat Ibu ya tentang Iya. saya mau cerita ini Bu, nanti detailnya itu saya ceritakan gitu. Jadi betul Ibu. Iya betul. Nah terus oh ya di sini sebelum kita mulai ke konseling ya Mbak Anissa, ini ada surat pernyataan persetujuan mengikuti konseling atau informed consent. Jadi ini adalah surat pernyataan bahwa Mbak Anissa setuju buat mengikuti konseling hari ini. Ini boleh diisi identitas dan tanda tangannya ya Mbak Anissa. Boleh dibaca-baca dulu. Bentar ya Ibu. Iya boleh, silakan Mbak Anissa, nggak usah terburu-buru mengisinya. Berarti ini saya
ngisinya di bagian ini ya Ibu? Iya betul sekali Mbak Nisa. Ini kan ada alamat ya Bu, kan saya ngekos. Ini alamatnya alamat kos saya atau alamat rumah saya ya? Alamat kos saja tidak apa-apa Mbak Nisa. Mbak Nisa sering pulang berapa minggu sekali? Dulu awal-awal sih kayak 2 minggu, 3 minggu sekali ya Ibu. Tapi semester 4 ini hampir kayak sebulan sekali baru pulang gitu. Gimana perasaannya Mbak Nisa yang awalnya sering 2 sampai 3 minggu, sekarang jadi mungkin sebulan lebih gitu? Sebenarnya awal-awal juga agak kaget ya Bu, karena kebiasa 2 minggu sekali pulang. Tapi kayak makin kesini makin justru kalau keseringan pulang terus tugasnya banyak itu malah nggak tenang. Jadi kayak lebih baik aku nggak pulang tapi tugasku aman gitu. Gitu. Berarti Mbak Anissa karena ini ya, karena banyaknya tugas jadi bisa membuat Mbak Anissa betah gitu di Iya, kelas, betul, Ibu. gitu. Kalau pulang naik apa Mbak Anissa? Kebetulan kalau pulang saya seringnya naik kereta Ibu. Iya, kereta yang bandara itu loh Ibu. Jadi Solo Magetan. Oh ya, semua. Kalau naik kereta perjalanannya berapa jam Mbak Anissa? Kalau kereta tuh cuma 1 jam 20 menitan. 1 jam. Iya. 20 menit. Sangat sebentar. Iya. Cepat banget itu. Udah Ibu. Oh iya, terima kasih ya Mbak Anissa. Nah, karena Mbak Anissa udah setuju nih mengikuti konseling, selanjutnya Mbak Anissa mengisi di daftar presensi konseling. Boleh. Aduh saya lupa lagi Bu, ini tanggal berapa ya? Ini tanggal 23. Ingatnya 22 Ibu. 22 kemarin. Oke, sudah Ibu bisa dicek terlebih dahulu. Saya cek sebentar ya Mbak. Iya. Oke, baik sudah. Terima kasih banyak ya Mbak Anissa. Sama-sama Ibu. Oke, karena Mbak Anissa udah isi lembaran presensi dan juga informal consent. Nah, hari ini kira-kira Mbak Anissa ingin cerita apa atau apa yang ingin Mbak Anissa bilang atau ingin ungkapkan untuk mengikuti konseling hari ini? Jadi seperti yang sebelumnya sudah saya bahasanya kasih clue gitu ya Bu di chat Iya, kemarin. iya. Jadi itu saya kan sekarang udah semester 4. Terus saya tuh nggak tahu kenapa akhir-akhir ini tuh ngerasa kalau di perkuliahan di kelas kayak gitu tuh saya ngerasa kurang percaya diri Bu. Kayak beda aja gitu dari semester sebelum-sebelumnya. Saya ngerasa ya udah biasa-biasa aja sama semuanya. Tapi di semester 4 ini saya ngerasa kayak ngelihat teman-teman tuh dia bisa lebih aktif, ambisnya tuh juga kelihatan. Kalau di terangin dosen tuh kayak oh iya ya langsung kayak paham gitu loh. Sedangkan saya tuh kayak harus yang ini gimana ya, kayak harus mencerna dulu gitu lah, kayak nggak bisa yang langsung gitu. Terus selain itu tuh juga kayak melihat teman-teman kalau lagi presentasi itu juga bahasanya tertata, lancar gitu. Sedangkan saya tuh ngerasa kalau misal saya latihan tuh ya lancar-lancar aja kayak gitu. Tapi sedangkan waktu saya presentasi saya kayak kebanyakan kayak gitu loh Ibu. Karena mungkin saya ngerasa deg-degan juga ya. Jadi hafalan saya tuh tiba-tiba jadi kayak ngeblank kayak gitu. Lebih ke nggak percaya diri gitu sih Bu. Berarti lebih ke percaya diri waktu di perkuliahan ini ya? Iya betul Ibu. Semester 4 ini? Betul. Sebelum-sebelumnya apakah mengalami juga? Sebenarnya nggak terlalu sih, karena di semester 1, 2, 3 itu saya ngerasa masih jiwa-jiwa mabanya tuh masih ada banget gitu loh. Terus semua temen tuh aku ngerasa teman-teman tuh semua sama dan ya udah aku bisa mengikuti. Tapi kok makin nambah semester kayaknya aku kurang bisa mengikuti mereka ya kayak gitu Ibu. Mbak Nisa merasa terlambat ya di semester 4 ini? Betul. Nah, situasi apa sih yang sering buat Mbak Anissa itu merasa nggak percaya diri? Ini Bu, ketika presentasi terutama kayak kalau misalnya yang tadi teman-teman kan kalau presentasi kayak lancar. Nah kalau pas aku presentasi tiba-tiba aku merasa deg-degan, aku merasa aduh nanti yang tak sampaikan salah nggak ya, bener nggak ya kayak gitu. Jadinya
karena mungkin terbebani dengan pikiran itu, jadi hafalan saya yang semalam mungkin lancar itu tuh jadi tiba-tiba kebanyakan kayak gitu. Berarti saat presentasi. Iya betul Ibu. Kalau yang lain ada kayak ada gitu atau lain? Ada Ibu. Mungkin ketika ini sih kalau lagi diskusi bareng kayak gitu, itu kalau misal saya mau, ya mungkin dari awal karena saya ngerasa teman saya lebih dari saya, jadi waktu diskusi itu kadang saya kayak kalau ada pendapat lain tuh kayak kurang berani mengungkapkan karena saya merasa mungkin pendapat mereka tuh jauh lebih baik daripada pendapat saya, seperti itu. Kenapa Mbak Anissa bisa berpikiran seperti itu kalau pendapat teman Mbak Anissa itu lebih kayak oke gitu daripada pendapatnya Mbak Anissa? Mungkin bisa dibilang bukan sering juga, tapi 1-2 kali tuh kalau lagi berdiskusi mungkin yang lebih sering kepake tuh pendapat teman saya gitu loh. Jadi dari itu tuh kayak saya berpikir, oh kayaknya emang pendapatku kurang deh, makanya pendapat teman-teman tuh lebih dipakai kayak gitu. Seperti itu. Nah, tadi kan berarti saat diskusi kelompok sama presentasi nih. Nah, apakah ini tuh saat presentasi itu apakah terjadi di semua mata kuliah atau situasi tertentu aja? Kalau dibilang di semua mata kuliah juga enggak sih Bu. Tapi kalau dibilang enggak, tapi ya iya, gimana ya? Mungkin juga tergantung dari saat itu saya lagi moodnya baik apa enggak gitu aja sih kali Bu. Kalau dibilang semua mata kuliah kayaknya enggak deh. Berarti bisa tergantung mood juga ya Mbak Anissa. Gitu, baik. Nah, kapan terakhir kali hal tersebut terjadi? Seingat Mbak Anissa. Kebetulan saya presentasinya udah lama ya, kayak di awal-awal semester banget. Jadinya mungkin 3 mingguan yang lalu kali ya Ibu. Berarti tugas akhir-akhir minggu ini udah nggak presentasi? Betul Ibu. Gitu, baik. Nah terus ini cuma saat presentasi aja, diskusi kelompok atau ada lain? Tidak percaya dirinya itu ya? Iya tadi saat presentasi kelompok sama waktu diskusi kelompok yang takut mengutarakan lebih ke nggak percaya diri sama pendapat diri sendiri gitu loh. Terus juga Mbak Anissa waktu tadi Mbak Anissa di awal tadi bilang kalau misalkan teman-temannya itu lebih cepat memahami daripada dosen, daripada Mbak Anissa memahami penjelasan dari dosen gitu ya. Nah terus apakah temannya Mbak Anissa juga aktif bertanya, angkat tangan gitu? Banyak Bu yang aktif bertanya kayak gitu tuh. Oke, terus Mbak Anissa saat itu melihat teman-temannya banyak yang angkat tangan bertanya ke dosen, Mbak Anissa merasa minder atau kayak kurang percaya diri nggak gitu? Sebenarnya kalau minder kadang ada sih Bu, kayak oh teman-teman pada ini ya kayak ada aktif gitu, sedangkan aku enggak. Tapi di sisi lain aku juga kayak ngerasa kurang percaya diri juga sama apa yang pendapatku gitu loh kalau misal mau raise hand kayak gitu Bu. Terus berarti saat Mbak Anissa ingin angkat tangan nih bertanya ke dosen, nah ada nggak sih kalimat yang muncul di pikirannya Mbak Anissa itu? Maksudnya muncul gimana ya? Kayak Mbak Anissa mau angkat tangan, tapi di pikiran Mbak Anissa tuh kayak aduh aku kok takut pertanyaanku ini gimana? Pernah sih Bu, pernah. Kayak aku takut ada perasaan yang kalau aku angkat tangan nanti pertanyaanku terlalu ini nggak ya, kayak masa gitu aja nggak paham sih gitu. Pernah sih Bu. Lebih ke nggak paham aja gitu ya, atau takut? Berarti Mbak Anissa apakah takut? Sebenarnya lebih bukan ke dosennya sih, lebih ke reaksi teman-teman, takutnya kayak ih masa kayak gitu doang ditanyain sih, masa kemarin nggak merhatiin kayak gitu. Jadi lebih ke reaksi teman-teman aja sih. Takutnya ya. Berarti Mbak Anissa lebih takut kepada penilaian teman-teman daripada dosen gitu ya. Nah terus menurut Mbak Anissa nih, kan tadi teman-teman bilangnya kayak gitu. Nah apakah menurut Mbak Anissa teman-teman tuh
apa ya menurut Mbak Anissa aja, kalau dilihat dari sudut pandang teman-teman, Mbak Anissa itu orangnya gimana? Kalau misalkan kayak saat presentasi gugup, terus kayak takut mau bertanya ke dosen, atau kayak ragu-ragu buat mengungkapkan pendapat saat apa namanya diskusi kelompok gitu. Itu POV dari teman-teman ya tentang saya? Iya, menurut Mbak Anissa aja. Menurut saya sih sebenarnya kayaknya teman-teman tuh juga yang nggak merhatiin juga sih Bu, karena kalau saya sendiri misal ada teman-teman yang lagi presentasi atau lagi mengungkapkan pendapat tuh sebenarnya nggak yang apa ya bahasanya, seteliti itu gitu loh. Jadi ya udah yang dengerin, tapi yang nggak itu salah atau bener tuh nggak yang mikir itu banget. Tapi kenapa saya kayak kurang percaya diri sama teman-teman tuh mungkin ya karena perasaan saya sendiri kali ya Bu ya. Gitu ya. Terus Ibu ingin nanya lebih dalam, apa yang Mbak Anissa rasakan saat presentasi kok gugup, bilangnya gitu kan. Terus saat diskusi kelompok apa namanya takut buat mengungkapkan pendapat, takut dijudge temen pendapatnya atau gimana, terus mau tanya ke dosen tapi takut dikira nggak paham sama teman-teman. Apa yang Mbak Anissa rasain? Lebih ke gugup sih Bu, kayak kalau misal presentasi tadi kan kenapa jadi karena saya merasa teman-teman tuh juga paham sama apa yang saya presentasiin, padahal juga belum tentu juga ya. Nah dari perasaan itu tuh jadi kayak ada tekanan dari dalam diri, kamu harus sempurna, kamu harus bisa lancar jelasnya biar teman-teman paham. Nah karena tekanan itu mungkin yang membuat saya jadi gugup, dan akhirnya kayak ya kalau menjelaskan tuh jadi kayak yang ada kayak gitu. Berarti tekanan itu yang malah membuat Mbak Anissa gugup, bukan malah mendorong Mbak Anissa buat bisa harus lebih gitu saat presentasinya. Ya itu dengan tekanan itu kan membuat saya lebih kayak kamu harus bisa. Nah dengan kamu harus bisanya itu akhirnya malah saya jadi gugup gitu. Terus waktu saat misalkan presentasinya tuh di luar ekspektasi Mbak Anissa, misalkan Mbak Anissa tuh niatnya kayaknya aku udah hafal materinya deh, kayaknya aku nanti saat presentasi lancar-lancar aja deh ngomongnya. Nah saat nggak sesuai ekspektasi Mbak Anissa, apakah Mbak Anissa merasakan kekecewaan? Pasti sih Bu, kadang kayak sampai kos tuh kayak ya Allah, kayak kamu itu udah semester 4, masa presentasinya masih kayak gini, masih mungkin pas saat itu juga kayak besok-besok aku harus belajar lebih lagi gitu, biar waktu presentasi itu nggak kebanyakan, nggak gugup, terus nggak kebanyakan kayak gitu sih Bu. Kalau rasa kecewa pasti kadang iya sama diri sendiri, tapi juga sebenarnya walaupun kecewa tapi tetap harus mengapresiasi diri sendiri nggak sih Bu, kayak kamu udah berani tampil kayak gitu, tapi juga kecewa pasti ada sih. Ya, terus Mbak Anissa juga udah keren nih, udah berpikir rasional juga kan, kalau misalkan saat gagal presentasi bisa dicoba next buat lebih belajar lagi, giat, lebih maksimal lagi biar presentasinya lancar. Nah, terus saat presentasi ini apakah Mbak Anissa merasakan kayak jantungnya berdebar, tangannya keringetan, tuh suaranya yang awalnya besar menciut jadi kecil, lama-lama kecil gitu karena itu tadi? Kalau itu tuh biasanya lebih ke saya itu orangnya gampang nervous kan Bu. Nah dengan nervous itu saya biasanya kalau suara nggak terlalu sih, tapi biasanya kayak gampang keringatan, gampang banget itu keringatan. Jadi kalau misalnya presentasi di kelas yang kayak nggak ada AC-nya atau ini tuh gampang kelihatan banget kalau saya lagi nervous dan keringatan. Keringatan di bagian wajah dan iya betul. Kalau tangan nggak sih Bu, lebih ke kayak dalam gitu loh, rasanya kayak keringatan gitu, tangan panas gitu. Oh iya. Jantung berdebar nggak ya berarti Mbak Anissa? Atau iya? Deg-degan itu Iya benar, deg-degan ya bahasanya. Nah terus
apakah itu berlaku saat Mbak Anissa mengikuti diskusi kelompok sama bertanya ke dosen? Kalau diskusi kelompok sih sebenarnya nggak yang ini presentasi juga sih, sama yang bertanya ke dosen sebenarnya juga nggak terlalu yang waktu presentasi sih Bu. Berarti ini lebih ke presentasi Iya, gitu lah. iya, karena ada tekanan dari dalam diri, kamu harus bisa menjelaskan ini dengan lancar gitu. Baik. Nah, terus ketika misalkan Mbak Anissa saat presentasi tadi, karena kan yang lebih gugupnya keluar tuh saat presentasi ya. Nah, pas rasa itu muncul kayak jantung deg-degan, tangannya keringetan gitu-gitu. Nah, apa yang biasanya Mbak Anissa lakuin? Kayak jadi apa ya Bu, sebenarnya saya nggak ngelakuin apa-apa sih, ya udah kayak ya udah gitu aja, nggak ngelakuin apa-apa, diterabas aja gitu. iya pokoknya. iya betul. Oke, baik. Nah, terus apakah Mbak Anissa pernah memilih buat, kan saat bertanya ke dosen tapi nggak jadi, malah jadi maksudnya mending diem aja nggak jadi bertanya, atau tetap paksa bertanya gitu misalnya? Kalau ke dosen ya tetap paksa ditanya sih, karena kan saya lebih nggak percaya dirinya ke reaksi teman-teman. Kalau ke bertanya ke dosen kayak menurut saya ya udah gitu aja sih. Baik. Nah, terus menurut Mbak Anissa nih, dari angka 0 sampai 10, seberapa besar rasa nggak percaya dirinya Mbak Anissa dalam ya presentasi, terus diskusi kelompok? Mungkin beda-beda ya Bu. Kalau untuk presentasi, kalau presentasi di depan itu mungkin rasa gugupnya bisa 8-10 lah ya. Tapi kalau buat diskusi kelompok, karena ini mungkin 5/10 kali Bu. Jadi lebih ke presentasi sih. Presentasi. Iya. Berarti ini presentasi ya. Betul. Nah, terus sekarang ini kan menyangkut ke dampak akademiknya juga ya Mbak Anissa, kan presentasi di dalam kelas. Nah, apakah pengaruhnya terhadap pemahaman materi kuliah? Ada pengaruh nggak ya? Sebenarnya dibilang ada, tapi enggak sih Bu. Karena setelah perkuliahan selesai itu kadang saya juga kayak tanya ke teman-teman yang saya rasa bisa ditanya ini, kayak deket kayak gitu. Berarti saat Mbak Anissa nggak berani tanya ke dosen itu, Mbak Anissa lebih memilih tanya ke teman yang menurut Mbak Anissa? Iya Ibu. Oke, baik. Nah, apakah pernah ada materi yang akhirnya nggak dipahami oleh Mbak Anissa karena Mbak Anissa nggak berani bertanya? Kalau itu mungkin nggak saya aja, semua mahasiswa mungkin ada ya Bu. Terus lebih ke tanya ke teman deket kayak gitu. Baik. Nah, terus apa yang biasanya Mbak Anissa rasain setelah memilih diem, nggak jadi tanya gitu ke dosen? Ada perasaan nyesel atau aku harusnya gini? Sebenarnya kalau nyesel sih mungkin ya ada ya Bu, karena kan kadang kalau tanya ke teman juga belum tentu temennya paham juga. Tapi mungkin itu bisa buat evaluasi saya ke depannya sih Bu. Nah, evaluasinya seperti apa yang Mbak Anissa ungkapkan, atau maksudnya Mbak Anissa itu bilang ke diri sendiri kayak lain kali atau next kayaknya aku harus berani tanya ke dosen maupun temen ya gitu? Mungkin ini sih Bu, kayak afirmasi positif Kak, kalau kamu tuh nanya nggak apa-apa, terus kesempatan tuh nggak datang 2 kali, jadi jangan menyia-nyiakan kesempatan gitu aja sih. Gitu, keren ya Mbak Anissa, bisa berpikir rasional juga nih. Nah, terus gimana kalau kita highlight ke dampak sosialnya nih Mbak Anissa, karena kan presentasi, diskusi kelompok, terus juga pokoknya aktivitas Mbak Anissa di perkuliahan itu kan ada sosial sama teman Mbak Anissa kan. Nah, gimana sih hubungan Mbak Anissa sama teman-teman setelah merasa Mbak Anissa tuh nggak percaya diri atau minder gitu setelah presentasi? Jujur ya Bu, sebenarnya saya memang nggak percaya diri sama teman-teman saat kadang
waktu presentasi itu kadang nggak percaya diri, tapi setelah perkuliahan selesai semua teman tuh ya udah, saya ngerasa biasa aja ke semua teman kayak gitu, nggak ada rasa nggak percaya diri, minder atau itu enggak, karena kayak habis kuliah ya udah kita jadi apa ya pertemanan pada umumnya kayak gitu loh Bu. Berarti Mbak Nisa ngerasa minder itu saat di kelas aja? Iya betul Bu. Nah terus kalau misalkan kondisi ini terus berlanjut nih sampai semester 5, 6, nah terus apa yang Mbak Nisa khawatirkan, takutin, atau apa yang Mbak Nisa rasain nih? Mungkin semoga aja nggak berlanjut ya Ibu, tapi takutnya kalau misalnya ini berlanjut tuh pastinya juga nggak enak ke diri sendiri nggak sih, kayak kehidupan di kampus tuh masih lama, sedangkan kalau nggak kurang ini sama teman kan kayak kita juga bingung ya, kayak misal mau tanya-tanya mau ini kalau misal sama teman aja kurang percaya diri gimana nanti ke depannya. Jadi semoga sih, harapan saya ini cuman ada di semester 4 ini aja sih, bisa mungkin nanti kedepannya bisa seperti di semester 1, 2 kayak gitu sih, Bisa mengikuti temannya lagi ya. Karena Mbak Nisa juga khawatir berdampak kepanjang sampai semester 5, 6 selanjutnya, makanya Mbak Nisa mengikuti konseling. Iya Ibu betul. Nah terus sekarang keharapan nih, nah Mbak Nisa tuh apa sih yang Mbak Nisa harapkan menjadi mahasiswa seperti apa gitu loh? Harapannya menjadi mahasiswa yang bisa percaya diri dalam segala situasi, nggak terlalu kebanyakan nanti gimana ya, nggak terlalu punya pikiran akan penilaian orang lain gitu loh Bu. Jadi bisa menjadi mahasiswa yang percaya diri dimanapun situasi itu. Yang percaya diri banget nih Iya. di situasi apapun. Nah terus apa yang ingin Mbak Nisa ubah dari diri sendiri nih? Mungkin ya itu tadi sih Bu, kalau yang ingin dirubah lebih ke bisa jadi yang orang yang lebih percaya diri itu aja sih, Yang minder, gampang gugup, Iya. gampang keringetan, pokoknya tampil dimanapun pede gitu ya. Nah terus, kalau misalkan masalah ini tuh bisa diatasi, perubahan apa yang paling ingin Mbak Nisa rasakan? Aduh, jawabannya apa ya Ibu? Perubahan yang ingin paling dirasakan ya itu tadi sih Bu, pengen lebih percaya diri di segala situasi. Iya. Itu sih. Terus juga lebih bisa tenang ya, Iya. kalau bisa yaudah tenang. Bisa mengelola emosi diri gitu Iya, lah. betul sekali Mbak Nisa. Rasa takut sih bukan emosi. Oh iya, baik. Nah selanjutnya, saat dosen memberikan kesempatan bertanya atau saat harus presentasi di kelas, berarti ini ya, Mbak Nisa merasa gugup saat dosen itu memberi. Berarti Mbak Nisa ini, bentar. Saya lebih ke ini sih Bu, nggak percaya diri saat presentasi sih, lebih ke teman-teman bukan ke dosen. Oh, bukan karena dosen, Iya. berarti lebih ke ini ya. Nah terus, apakah Mbak Nisa pernah berpikiran kalau misalkan tadi udah dijelasin ya, kalau misalkan Mbak Nisa bertanya tuh, apakah pernah dia merasa kayak, karena kan tadi kan Mbak Nisa bilangnya tuh gini, kayak takut di ini temennya kayak gitu aja nggak paham gitu kan. Nah apakah Mbak Nisa pernah berpikiran kalau misalkan tanya gini aja kok ditanyain, kelihatan bodoh nggak sih gitu? Pernah berpikiran seperti itu nggak? Pernah sih Bu. Gitu ya. Terus apakah Mbak Anissa punya pemikiran kalau Mbak Anissa tuh harus bisa sepintar teman-temannya? Kalau harus sih ya pengennya iya, tapi kalau terlalu, maksudnya kayak semua orang kan punya porsinya masing-masing ya Bu. Jadi menurut saya lebih ke belajar aja terus, tapi jangan terlalu menjadikan ini tuh sebagai kiblat kamu harus kayak gini tuh enggak, tapi intinya belajar terus agar bisa seperti ini begitu. Gitu. Nah terus perasaan atau emosi yang muncul akibat apa yang Mbak Anissa tadi
udah Mbak Nisa jelasin ya, kalau misalkan perasaan atau emosi yang muncul karena presentasi atau apa itu yang kayak takut, Gugup, gugup, iya. cemas gitu, diam juga. Kalau diem enggak sih, bukan karena presentasi ya, mau nggak mau ya harus. Saat itu dosen apa nggak jadi tanya dosen, milih diam, tanya ke temannya tadi. Iya. Terus oke, baik. Nah, oh ya, di sini Ibu ada self help yang pertama yaitu identifikasi masalah ABC. Jadi di sini ada tab kolom di bawah ini. Ini nanti Mbak Nisa tulis apa yang Mbak Nisa rasakan, pikirkan yang tadi kita udah bahas. Di sini tuh jawabannya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya Mbak Nisa. Pokoknya tulis aja sesuai tadi yang Mbak Nisa ceritakan ke saya. Nah terus setelah Mbak Nisa mengisi tabel di atas, ini Mbak Nisa tulis apa yang Mbak Nisa sadari tentang hubungan antara peristiwa, pikiran, dan perasaan Mbak Nisa yang tadi dijelaskan. Ini diisi sekarang ya Bu? Iya. Nanti kalau ada kalimat yang belum paham, Mbak Nisa bisa tanyain ke saya ya. Sebentar ya Ibu. Oh iya boleh, iya nggak apa-apa, silakan. Santai aja Mbak Nisa. Sudah Ibu. Oh sudah, terima Iya. kasih Mbak Nisa sudah mengisi tabelnya. Oke, sekarang Ibu ingin mempertanyakan keyakinan irasionalnya Mbak Nisa nih. Nah, tadi kan Mbak Nisa tuh bilang kalau takut dianggap apa ya, kayak gitu aja nggak ngerti materinya gitu. Apakah ada Lebih ke nggak percaya diri nggak saat menyampaikan percaya Ibu. Iya. menyampaikan. Oh gitu. Terus Mbak Nisa pernah nggak ngelihat teman Mbak Nisa itu ngejudge Mbak Nisa? Kalau ngejudge sih sebenarnya nggak ada sih Bu, sama teman-teman tuh baik menurut saya, nggak ada yang ngejudge. Gitu. Iya. Berarti support semua ya? Iya, support semua. Gitu. Nah, terus misalkan nih ada teman Mbak Nisa di kelas yang bertanya ke dosen gitu, apakah Mbak Nisa menganggap kayak ih gitu aja ditanyain, ih gitu aja? Enggak juga sih Bu, jujur kayak saya sangat suportif sih dengan teman-teman yang mau bertanya kayak gitu. Terus perasaan Mbak Nisa apa saat ada temen yang tanya gitu? Keren banget ya, kayak maksudnya dia berani mengungkapkan kayak gitu, dia percaya diri kayak gitu. Pernah gak ada di pikiran atau perasaan Mbak Nisa, andai
seandainya aku juga bisa kayak gitu. Pernah sih Bu, pernah. Sering? Apakah sering itu? Iya, bilang sering iya. Berarti setiap kali lihat teman yang tanya tuh Mbak Nisa kayak Apresiasi banget sih. gitu. Terus apakah mungkin ada apakah Mbak Nisa tuh misalkan tanya ke apa manfaat yang bisa diperoleh jika Mbak Nisa berani bertanya ke dosen ataupun ke teman gitu? Lebih ke ini ya Bu, kalau misalnya saya berani presentasi dengan lancar, saya bisa mengungkapkan pendapat kayak gitu ya. Perasaannya ya pastinya kalau misal saya berani melakukan itu, saya bangga dengan diri sendiri sih, kayak kamu nggak terlalu memikirkan dampaknya gitu loh, kayak selagi ada kesempatan dan kamu membutuhkan ya, kalau kamu bisa mengungkapkan itu ya pastinya bangga sih Bu. Gitu. Berarti oh ya, sama Ibu ingin nanya, apakah Mbak Nisa pernah mengalami suatu kejadian yang buat Mbak Nisa itu nggak percaya diri di kelas gitu saat presentasi atau apapun gitu? Bentar ya Bu, saya ingat-ingat dulu. Suatu kejadian yang buat saya nggak percaya diri. Sebenarnya enggak sih Bu, enggak juga. Cuman mungkin saya nggak percaya diri itu juga karena pikiran saya sendiri sih Bu, kayak terlalu banyak hal-hal yang dipikirin sebelum ini terjadi, tapi kamu udah mikirin nanti aku gimana ya, aku bisa nggak ya, kayak gitu terus sih Bu. Mungkin karena pikiran sendiri sih sebenarnya. Berarti masalah Mbak Nisa itu muncul dari dalam pikiran Mbak Nisa sendiri ya, bukan dari orang lain juga. Oh iya, Bu, betul juga ya, berarti dari pikiran saya sendiri ya. Iya betul Mbak Nisa, karena bisa aja mungkin ada orang yang nggak percaya diri karena mungkin dapat omongan yang nggak mengenakan dari temen, dijudge temen gitu-gitu. Berarti kalau Mbak Nisa itu pure dari pikiran Mbak Nisa sendiri gitu ya. Oke, nah terus sekarang Ibu ingin mengajak Mbak Nisa nih mengubah pikiran irasional atau pikiran negatif Mbak Nisa tadi menjadi rasional, biar Mbak Nisa itu mungkin lebih bisa percaya diri gitu ya. Nah di sini misalkan nih Ibu kasih contoh ya, misalkan kalau Mbak Nisa pernah nggak Mbak Nisa tuh berpikiran kalau misalkan gugup saat presentasi itu berarti Mbak Nisa menandakan Mbak Nisa orang yang nggak mampu gitu, maksudnya nggak mampu atau nggak pinter atau apapun gitu. Pernah sih Bu, kayak kan kalau teman-teman kalau presentasi dia kayak lancar, berarti dia emang paham dan pintar kayak gitu. Kalau saya kayak gugup ya pernah sih ngerasa kayak aku ngerasa kurang aja gitu. Nah terus misalkan pikiran yang irasional tadi atau pikiran negatif tadi diubah menjadi rasional, kira-kira gimana ya Mbak Nisa? Menurut Mbak Nisa? Mungkin menurut saya presentasi dengan bahasa yang mungkin masih yang itu hal yang wajar karena kita semua tuh masih sama-sama belajar ya. Terus kemudian kalau diskusi kelompok kita juga mengutarakan pendapat, itu entah nanti dipakai atau nggak dipakai, mungkin ya itu kita semua sama-sama belajar gitu loh. Mungkin pengalaman waktu pendapat kita nggak dipakai itu emang mungkin ngepasin emang ada yang lebih baik, tapi kan belum tentu selanjutnya pendapat teman itu juga lebih baik kan, juga belum tentu ya. Jadi kalaupun ada diskusi kelompok, mau nggak mau harus lebih percaya diri buat ngungkapin. Bisa jadi pendapat kita juga nantinya yang akan dipakai ataupun di mix dengan pendapat teman-teman kayak gitu. Oke. Jadinya agar bisa lebih berpikiran bahwa salah tuh nggak apa-apa karena kita semua tuh masih sama-sama belajar gitu. Oke, benar sekali ya Mbak Nisa. Berarti yang diubah juga pikirannya Mbak Nisa ya, maksudnya salah juga nggak apa-apa, namanya juga belajar gitu, berani bertanya gitu. Nah di sini karena tadi udah Mbak Anissa udah ini ya mencontohkan mengubah pikiran negatif Mbak Anissa menjadi rasional nih. Ibu ada self help yang kedua yaitu kognitif
ini, yaitu self-helpnya itu namanya cognitive restructuring. Jadi tujuannya buat mengubah pikiran negatif Mbak Anissa menjadi pikiran rasional. Di sini terdapat langkah-langkahnya ya Mbak Anissa. Mbak Anissa bisa baca dan bisa ditulis pikiran negatif yang muncul di pikiran atau perasaan Mbak Anissa. Terus pertanyaan menentang apakah ini itu benar nggak sih menurut Mbak Anissa. Terus juga Mbak Anissa mengubah pikiran negatif tadi menjadi pikiran rasional. Jadi ini alternatifnya gitu. Nah terus perasaan setelah Mbak Anissa oh iya gini-gini gitu. Nah itu gimana sih gitu ya. Jadi ini dikerjain di rumah ya Mbak Anissa. Oh ini berarti dibuat PR gitu ya Bu? Ya betul sekali. Jadi nanti Mbak Anissa dikerjain di rumah, habis itu dikumpulkan saat tahap sesi selanjutnya. Karena ini udah waktunya udah mau habis Mbak Anissa. Nggak kerasa ya Bu ya, padahal kayak merasa baru aja gitu, tiba-tiba udah 40 menit aja. Gimana Mbak Anissa rasain setelah mengikuti sesi konseling hari ini? Sebenarnya ada ini sih Bu, ada kayak pemahaman baru juga. Ternyata masalah ini tuh sebenarnya masalah sepele karena pikiranku sendiri gitu loh. Sebenarnya orang lain tuh yang nggak senotis itu, kayak oh berarti benar ya ini tuh pikiranku yang salah, jadi yang harus dibenerin tuh pikiranku kayak gitu sih. Nah, berarti Mbak Anissa udah mulai bisa berpikir rasional ya. Semoga Ibu harap di sesi selanjutnya Mbak Anissa benar-benar lebih percaya diri juga gitu. Baik, terima kasih ya Mbak Anissa udah mengikuti sesi konseling hari ini. Dari saya juga ingin mengucapkan terima kasih juga kepada Ibu sudah mau mendengarkan cerita-cerita saya gitu Ibu, dan sudah mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan saya. Oh iya, untuk nanti sesi selanjutnya kapan ya Ibu? Mungkin nanti kita diskusikan lewat via WhatsApp aja ya Mbak Anissa gitu. Oke, berarti nanti dari Ibu yang mengabari saya atau bagaimana? Boleh saya mengabari Mbak Anissa atau Mbak Anissa mau mengabari saya duluan juga boleh. Oke Ibu, terima kasih. Sudah Mbak Anissa atau masih ada yang ingin Oke, ditanyakan? udah cukup. Mungkin karena sudah cukup, saya izin berpamitan dulu ya Ibu. Semoga Ibu diberikan kesehatan terus. Amin. Dan segala sesuatu yang dikerjakan dilancarkan. Amin. Terima kasih ya Mbak Anissa. Ya dari saya izin Oh ya iya, Ibu. sini saya antar ke depan. Terima kasih. Oh iya. Terima kasih Ibu. Iya. Hati-hati ya Mbak Anissa.